pertama, saya akan menjelaskan kode-kode yang terdapat pada file index PHP. Nah, pada file index PHP ini terdapat form untuk menginputkan data dan tabel untuk menampilkan data yang telah diinputkan. Nah, yang pertama itu ada pada baris 13, yaitu untuk memulai sesi, kemudian pada baris 16 sampai 19 berfungsi untuk membaca data dari file data JSON, kemudian data tersebut akan ditampilkan dalam array PHP dengan JSON decode. Yang ini. Kemudian pada baris 22 sampai 29 berfungsi untuk menambah data yang telah dilakukan pada form. Nah, pada baris 32 sampai 39 dilakukan sebuah validasi sederhana. Validasinya yaitu jika salah satu form tidak diisi akan memunculkan alert atau peringatan yang menampilkan semua field harus diisi. Jika semuanya diisi, datanya akan disimpan pada data JSON dan halaman akan dimuat ulang. Kemudian, pada baris 44 sampai 73 berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, pada baris 56 terdapat for each. For each di sini berfungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan dalam array data dan for each berakhir di baris 71, kemudian baris 75 sampai 98 sebuah form yang digunakan untuk menambah data mahasiswa. Setelah ditambahkan datanya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang ada pada file delete PHP. Baik, pada baris kedua berfungsi untuk memulai sesi PHP agar dapat menyimpan atau mengakses data sesi jika diperlukan. Pada baris ketiga berfungsi untuk membaca isi file data JSON dan mengkonversinya dari format JSON menjadi array asosiatif PHP. Pada baris keempat berfungsi untuk mengambil nilai parameter index dari URL get yang menentukan elemen mana yang akan dihapus dari array. Pada baris kelima berfungsi untuk menghapus elemen dalam array data berdasarkan indeks yang diperoleh dari get. Pada baris ke-7 berfungsi untuk menyimpan kembali array dalam data ke dalam file data JSON setelah elemen dihapus. JSON Pretty Print digunakan agar format JSON lebih mudah dibaca. Pada baris ke-8 berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman indeks PHP setelah data diperbarui. Dan kode yang terakhir yaitu exit berfungsi untuk menghentikan eksekusi script atau memastikan tidak ada kode tambahan yang berjalan setelah pengalihan halaman. Di sini saya akan menjelaskan kode yang ada pada file edit.php. Pada file ini terdapat form untuk mengedit data. Pada bagian di sini terdapat formnya dibuat dengan metode post dan Excel-nya akan mengirim data ke halaman yang sama di mana form ini berada. Name pada setiap baris ada pada form edit berfungsi untuk menentukan nama variabel yang akan dikirim saat form dikirim. Class form control digunakan untuk styling dengan Bootstrap. Value sini yang ada pada baris form berfungsi untuk mengisi input secara otomatis dengan data dari array data berdasarkan indeks. Lanjut pada bagian ke-51
Di sini terdapat update data button. Tipenya ini berupa submit yang berfungsi mengirimkan data form saat tombol diklik. Dan name update yang berguna untuk memeriksa apakah form telah dikirim di sisi PHP. Ada kelas button success. Memberikan tampilan tombol hijau dengan bootstrap. Cara kerjanya, formnya itu saat halaman dimuat form, akan otomatis menampilkan data mahasiswa berdasarkan indeks yang ada di dalam array data. Pengguna dapat mengedit data di form. Setelah update data, form akan mengirimkan data melalui metode post. PHP di backhand dapat menangani data yang dikirim untuk memperbarui informasi mahasiswa dalam file atau database. Pada file data.json berfungsi untuk menampung data-data yang telah dikirimkan melalui form. Nah, ini adalah hasil dari data yang telah dibuat.